Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, berjumpa lagi bersama kami berdua, saya Ronald juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kak Ronald dan juga pemirsa, Ya. kita itu kan di setiap episode Go Healthy selalu membicarakan banyak hal mengenai penyakit stroke gitu ya Ya Kang. sering tuh ngomongin Penyempitan pembuluh stroke. darah. Hati-hati, mematikan stroke itu pemirsa. Penyebabnya macam-macam, bisa dari diabetes, Ya. kolesterol, Ya, hipertensi. betul. Khusus untuk kaum pria, berhati-hatilah. Karena penurunan vitalitas itu juga bisa menjadi tanda-tanda untuk menuju ke penyakit stroke. Karena langsung melotot ke saya. Aman? Oh aman, Nah, oke. soal itu aman. Tapi betul ini buat Anda para laki-laki, hati-hati. Jika sudah ada tanda-tanda penurunan vitalitas, hati-hati resiko terkena stroke menjadi lebih besar. Tapi nggak perlu khawatir, kita akan bahas. Ya, kita akan bahas. Iya, akan langsung kita tanyakan kepada Mas Boyke. Apa Mas kabar? Boyke. Halo Mbak Tantri, Kang Ronald, Iya. apa kabar? Tetap fit dong. Tetap fit ya, vitalitas tetap terjaga ya. Terjaga. Ini kayaknya yang nonton banyak yang deg-degan juga soal ini kan. Betul-betul ada kaitannya ya Mas Boyke? Betul ya, jadi seringkali di pengalaman ya mereka-mereka yang datang ya ke tempat praktek itu ketika ada penurunan vitalitas, kita cek ya, itu biasanya ada pengentalan darah diakibatkan oleh karena diabetesnya yang ada, yang tinggi kadar gulanya disebabkan oleh karena kolesterolnya yang tinggi, ya, kemudian disebabkan juga karena adanya hipertensi, yang semuanya ini nggak ujuk-ujuk menjadi penurunan vitalitas, tetapi berkesinambungan atau bercampur, akhirnya terjadilah penurunan vitalitas. Saya ingatkan. Penurunan vitalitas ini kan pembuluh darahnya memang pembuluh darah yang lebih kecil kan, dan lebih ke permukaan sehingga bisa kelihatan. Tapi yang di dalam seperti apa pengentalan darah yang ada ke arah jantung, ke arah ginjal, ke arah otak yang bisa mengakibatkan serangan jantung, stroke dan gagal ginjal, saya bilang seperti itu. Oke, tapi penurunan vitalitas itu yang seperti apa sih? Takutnya banyak yang nggak tahu. Iya. Ya, Mas Boyke. Penurunan vitalitas itu kita sebut itu sebagai ketidakmampuan menjaga vitalitas saat berhubungan suami istri. Faktor-faktor apa sih yang mengakibatkan penyebab vitalitas ini menurun? Ada dua kelompok besar. Pertama adalah penyebab fisik dan juga penyebab psikologis. Ya, nah penyebab psikologis ini berkaitan dengan stres, ya, yang makin berat stresnya itu akhirnya sampai kepada depresi. Ya, kemudian ada penyebab fisik ini nih, yang kita mesti lihat. Pertama adalah diabetes, penyakit gula. Ya, makin tinggi kadar gulanya, makin kental aliran darahnya. Kemudian benign prostat hipertrofi atau pembengkakan prostat jinak, ya. Kemudian faktor neurogenik, ya, faktor syaraf. Kemudian juga ketidakseimbangan hormon. Biasalah, makin tua seorang pria itu hormon testosteronnya sejak mulai usia 25 tahun pun sudah mulai menurun sedikit-sedikit tuh, yang kita kenal sebagai andropause, ya. Kemudian penyakit ginjal, ya, hati-hati loh mereka-mereka yang sering ada batu dan sebagainya. Kemudian cedera karena kena tulang belakang. Kemudian tekanan darah tinggi, ini juga, ya, termasuk obat-obatnya juga bisa mengakibatkan penurunan vitalitas. Kemudian kolesterol yang tinggi, nah itu berkaitan dengan pola makan. Nah ini pemirsa boleh nih diperhatikan, takutnya ada faktor-faktor ini di diri Anda. Jadi ya nggak aneh juga kalau misalnya Anda mungkin mengalami penurunan vitalitas. Iya, dan kita juga harus tahu bahwa itu kan artinya sangat natural, ya pemirsa, bahwa makin tua itu seorang pria itu makin besar kemungkinan terserang gangguan vitalitas, apalagi kalau memang pola hidupnya yang semakin masih terus berantakan sampai usia tua, ya. Mungkin bisa kita lihat di sini, ya. Pada usia 20 sampai 29 tahun itu hanya sekitar 15%-an lah pria-pria mengalami penurunan vitalitas. Tapi ya. Kemudian ada gitu ya, Mas Boyke? 30 sampai 39 naik tuh 2 kali lipat. Menjadi 30%. Kemudian di atas 40 tahun itu sampai 43%. Bahkan di atas 50 tahun itu bisa 50% lebih. Artinya apa? Bahwa kebiasaan pola hidup yang diterapkan dari muda itu harus tetap sehat sampai usia tua. Iya, terutama saya sering mengatakan tolong jangan terlalu banyak makan lemak, gorengan, santan. Makanan lebih rendah karbohidrat, lebih tinggi protein, ya. Tolong tidurnya juga
yang cukup, olahraganya juga yang cukup, kebiasaan buruk seperti merokok, seperti minum-minuman keras, begadang, ya, Kurangin itu juga harus dikurangin karena itu semua yang mengakibatkan gangguan-gangguan pada darah dan pembuluh darah. Jadi darah dan pembuluh darah itulah yang mengakibatkan semua kerusakan-kerusakan pada organ-organ vital tubuh kita. Mau otak kek, mau jantung kek, mau ginjal kek, mau pankreas, mau liver, semuanya gara-gara darah yang kental. Alirannya kental, kemudian juga pembuluh darahnya rusak. Nah, ini hubungannya sedekat apa antara penurunan vitalitas sama terjadinya stroke? Ya, dalam beberapa bulan kemudian. Jadi ada hubungan yang sangat erat. Sangat erat. Bukan hanya itu, kalau tidak stroke ya serangan jantung. Aduh, bukan pilihan yang menyenangkan. Bukan pilihan yang dua-duanya. menyenangkan. Tetapi, ya itu tadi, semuanya sama pemirsa penyebabnya. Apa penyebabnya? Aliran darah yang kental. Pembuluh darah yang kaku. Karena apa? Tadi kan pola hidup yang tidak sehat dan kurang olahraga. Nah ini, lemak menumpuk di arteri. Betul, ya. Betul. Kemudian tidak cukup darah mencapai arteri untuk mengakibatkan kekuatan daripada organ pria itu, ya. Kemudian aliran darahnya juga jadi lambat karena kental udah pasti lambat lah, ya. Kemudian penyempitan dari lumen pembuluh darah karena penuh plak kan aliran darahnya menjadi sedikit. Semuanya berkaitan dengan kekentalan darah dan pembuluh darah. Oleh karena itu apa? Ya harus sehat. Lalu kalau sudah tidak sehat, bagaimana? Ya harus diobati, diperbaiki pola makan, ya, pola hidup. Ingat ya pemirsa, darah itu adalah nyawa kita karena dia mengaliri, membawa oksigen untuk organ-organ vital kita, termasuk otak, jantung, ginjal, hati dan sebagainya, termasuk juga organ vitalitas pria. Oke. Ini banyak yang makin, wah laki-laki pada nonton semua nih. Yang di kantor juga nonton, ini penting buat kita nih soalnya. Sebentar, informasinya masih ada banyak lagi kok. Mas Boyke masih kita tahan di sini. Nanti kita akan segera kembali sesaat lagi, makanya jangan kemana-mana ya. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kita kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Iya, dan masih membahas mengenai kaitan antara penurunan vitalitas ya pada pria dengan resiko terkena stroke. Dan memang penjelasan dari Mas Boyke tadi sudah jelas ya, bahwa hati-hati pemirsa. Jika Anda nih para laki-laki sudah ada tanda-tanda penurunan vitalitas, Anda sedikit lebih dekat menuju ke arah stroke. Karena apa? Itu menunjukkan ada yang tidak beres dengan darah Anda, dengan pembuluh darah Anda. Darahnya kental, pembuluh darahnya sempit. Untung dalam tanda kutip ya, untung masih ada penurunan vitalitas. Ngasih kode, ngasih tanda. Coba kalau tiba-tiba langsung stroke-nya. Ya, kan betul ya? Aduh, pokoknya intinya jaga aliran darahnya, jaga kualitas darahnya. Iya kan betul Mas Boyke ya? Betul. Dan pemirsa, menjaga aliran darah itu sekali lagi dari pola hidup. Pola hidup sekali lagi, pola makan, olahraga, pola tidur, manage stres, ya kan? Dan kenapa sih darah kental itu bisa mengakibatkan gangguan vitalitas lalu ke stroke? Yuk, kita lihat. Dia terjadi penumpukan, penempelan ya daripada keping-keping darah. Dan kita tahu bahwa darah ini kan membawa oksigen nutrisi ke organ-organ vital. Akhirnya dia mampet kan. Susah banget. Nah, kalau mampet nggak bisa dong memberikan nutrisi yang cukup. Akibatnya apa? Akibatnya organ yang diperdarahinya mengalami kerusakan. Kalau dia di otak, stroke. Kalau dia di jantung, serangan jantung. Kalau dia di organ pria, ya dia akan mengalami penurunan vitalitas. Lalu apa dong untuk bisa mengatasinya? Ya, untuk mengatasinya tentu kita kembali kepada pola hidup yang sehat. Betul. Mulai dari makanan yang sehat, tidur yang sehat, olahraga, sampai kepada memanage stres yang baik. Tapi kita mesti jujur ya, Mbak Tantri, Kang Ronald, bahwa saya sendiri juga belum tentu bisa melakukan 100% pola hidup sehat. Nah, kita punya satu teknologi, suatu alat bantu namanya teknologi laser. Teknologi laser itu sebenarnya sudah sejak zaman dulu, tahun 1960-an dikembangkan.
ya. Untuk apa? Biasanya untuk muka, Ya. flek-flek, ya, Kecantikan kecantikan. perempuan. Kemudian untuk laser untuk mata, ya, untuk ablasio retina. Kemudian juga untuk fisioterapi. Ya. Tapi ini adalah laser khusus untuk darah. Karena darah yang tadi, yang kental tadi, Oke. akan dibuat menjadi sehat dengan teknologi laser. Gimana caranya nih kok Tuh, laser seperti apa? Bisa bikin gumpulan-gumpulan terpecah gimana? Langsung Oke. penasaran. Ini banyak yang nanya begitu ya? Ya, pasti pemirsa akan nanya seperti itu. Saya juga punya gambarnya pemirsa. Ini dia, oke. yuk. Nah, Nah, lihat gumpalan-gumpalan darah tadi, Kena ya. sinar ya, kena sinar. Ini sinarnya laser Kemudian trombus yang tadi, ya, yang keping-keping darah yang menempel tadi diberikan sinar pecah yang disebut dengan mencegah agregasi trombosit. Yang pecah tadi namanya fibrinolisis. Yang udah ngumpul, dipecah, yang belum ngumpul, mengumpul dicegah, dicegah. gitu ya. Akibatnya aliran darah menjadi lebih lancar. Jadi semua darah bisa mengaliri semua Iya. sel dalam organ-organ vital kita, Iya. memberi masukan nutrisi dan oksigen ke semuanya. Betul. Oke. Tapi bukan hanya itu saja. Dia juga yang si kental itu kan tadi faktor risikonya ada diabetes, Iya. ada hiperkolesterol. Diapain tuh dengan teknologi laser itu? Si teknologi laser itu juga mengaktifkan mitokondria supaya mengubah gula dan kolesterol ini menjadi energi. Akibatnya apa? Aliran darah yang tadinya kental tadi menjadi lebih lancar dan orang tersebut menjadi lebih bertenaga karena dia ambil tenaganya itu dari mengubah gula dan kolesterol. Lalu bagaimana dengan pembuluh darahnya? Pembuluh darahnya juga dibuat lebih elastis lagi. Ada yang namanya mekanisme nitric oxide. Di sini nitric oxide itu dia akan melebarkan pembuluh darah, membuat pembuluh darah elastis, akibatnya tekanan darah turun, aliran darah juga menjadi lancar. Jadi penyehatan darah itu dengan 3 mekanisme tersebut. Ya. Di samping itu juga kita tahu penyebab psikis daripada gangguan vitalitas itu ya, yaitu kurang tidur. Dia juga si teknologi laser itu mengaktifkan yang namanya hormon melatonin. Karena apa? Karena pada usia-usia tua nggak laki nggak perempuan melatoninnya makin menurun. Susah tidur. Menopause kayak andropause tidurnya menjadi nyenyak, imunitasnya menjadi baik, Stresnya juga turun, depresinya stresnya- turun. Nah, itu Iya. dia. Jadi si teknologi laser ini bisa dipakai untuk pertama pencegahan bagi mereka-mereka yang aku ada keturunan diabetes nih, aku ada keturunan hipertensi nih, Atau aduh mungkin- pola makanku masih jelek. Atau pas cek lab memang Jelek gitu. Jangan sampai jadi dulu penyakit. Itu udah lampu jangan jadi nih. komplikasi. Betul. Kemudian 2, bisa untuk pengobatan bagi mereka yang sudah pasang ring, bagi mereka yang sudah kena stroke jangan sampai berulang, ringnya jangan sampai nambah, dan mencegah untuk rehabilitasi, mencegah komplikasi lanjut. Bagi mereka yang udah kena diabetes jangan sampai komplikasi gangrennya kena. Bagi mereka juga yang sudah kena penjepitan pembuluh darah jangan sampai pikun. Itu kan semua kuncinya darah mesti lancar. Pembuluh darah tidak boleh kaku. Sekali lagi saya ingatkan bahwa teknologi laser bisa bekerja pada pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dan harus diingat oleh pemirsa semua bahwa teknologi laser itu adalah untuk darah. Memperbaiki pembuluh darah dan aliran darah yang kental. Dan harus juga diingat bahwa darah itu adalah nyawa kita. Nah, tuh Mas Boyke itu selalu bicaranya diberikan stressing gitu kan ya. Darah adalah nyawa kita. Jadi kalau darah kita sehat, kita pun akan sehat. Nah sekarang Anda tahu nggak kondisi darah Anda baik atau tidak? Ayo dijaga. Makasih banyak loh Mas Boyke. Sama-sama Mbak Berikan ilmunya Tantri, untuk kita. sama-sama Kang Ronald. Ini kayaknya masih banyak yang penasaran juga gimana caranya sih teknologi bisa membantu. Karena kan yang penting adalah bagaimana darah dan aliran darah beserta juga dengan pembuluh darahnya. Betul, ada teknologi laser untuk kesehatan darah kita. Seperti apa? Tetap bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Didukung oleh
Pemirsa, kita lanjutkan Go Healthy, cara tempat hidup sehat, dan masih akan membahas ya mengenai teknologi laser yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki kualitas darah kita. Gini. Kenapa? Coba kita bayangkan ya, Oke. Carol dan juga pemirsa. Kalau ada sungai nih, lebih suka sungai yang bersih, alirannya lancar, atau sungai yang banyak sampahnya. Yang lancar dong. Nah, Sungai kalau banyak sampah pasti akan mampet, tersumbat, dan udah pasti lingkungannya tidak sehat. bayangkan kalau itu adalah aliran darah kita. Aduh. Bayangkan itu yang terjadi di darah kita. Nggak kelihatan sih memang. Sampahnya itu ada gula, Nah, ada kolesterol. Sama tuh, di satu titik akan tersumbat dan pasti akan ada gangguan kesehatan. kalau ada teknologi yang bisa membantu kita untuk bersih-bersih, pelan-pelan dibersihin sampahnya. Ya. Seneng kan sebetulnya? Seneng dan harus segera mungkin kita gunakan. Ada Mas Panji di sini. Ayo Mas Halo Panji. Kang Ronald, Mbak Tantri, sehat ya? Sehat dong. Aliran darahnya lancar ya? Itu yang sedang kita perjuangkan untuk hidup sehat. Betul. Mas Panji sih lancar kayaknya sih. Iya. Udah dipakai aja tuh. Namanya kesehatan ini kan anugerah, Iya. tapi untuk menjaganya Iya. kan butuh upaya dari kita. Betul. Dan kalau ada alat kesehatan yang bisa membantu kita, ya kenapa tidak kita manfaatkan kan? Supaya aliran darah kita bisa lebih lancar, kesehatan kita ya bisa lebih baik. Ya kan, masalahnya Mas Panji banyak yang tidak tahu kondisi darahnya seperti apa. Nah. Nggak pernah ngecek. Betul. Ya, jadi nggak pernah tahu darahnya itu apakah kolesterolnya tinggi atau enggak. Betul. Diabetesnya tinggi atau enggak. Tekanan darahnya berapa, nggak ada yang tahu. Karena banyak Betul, yang banyak takut ngecek, Nah, Takut takut ketahuan. ketahuan. banyak yang takut. Betul, Ya, betul. Makanya kenapa kami setiap hari ini pemirsa, ini membantu memberikan informasi kesehatan bagi kalian bahwa ya nggak perlu takut. Karena kalau kita tahu, maka kita bisa tahu nih apa yang akan kita lakukan. Karena namanya kesehatan, perlu ada upaya dari kita. Betul. Makanya kenapa dokter laser nih kami hadirkan sudah hampir 10 tahun nih. Karena tujuan kami hadir adalah untuk membantu Anda dan keluarga Anda untuk menjadi lebih sehat. Apalagi untuk merasakan manfaat teknologi laser semudah menggunakan pada pergelangan tangan, dan kita hanya tinggal menggunakan 1 hari 2 kali, pagi hari dan juga malam hari, supaya aliran darah lebih lancar, nutrisi dan oksigen juga bisa lebih optimal dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, supaya apa? Bisa membantu kita mencegah serangan stroke. Iya, ini cahaya laser yang mungkin ada di bayangan Anda pemirsa yang kebanyakan yang warna merah. Iya. Ya, tapi dengan perkembangan teknologi, cahaya laser itu sebetulnya ada macam-macam warnanya ya. Iya. Selain merah ada juga yang warnanya biru dan warnanya kuning. Dan ini punya fungsi yang berbeda untuk darah kita. Ya kan Mas Panji? Betul sekali. Jadi fungsi yang berwarna merah ini memang untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Jadi bisa membantu mengurangi kadar gula, kolesterol yang Ya, berlebih. penting nih. Kemudian bisa juga membantu mengurangi kekentalan darah dan juga membantu menguraikan gumpalan darah nih, penyebab serangan stroke. Nah, kemudian dengan perkembangan teknologi sudah ada lagi penelitian mengenai laser yang berwarna biru yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah yang tinggi dan juga ada sifat sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Dan kemudian warna kuning ini bermanfaat untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi sehingga bisa membantu tidur kita lebih berkualitas. Dan ini dibutuhkan bagi para penderita stroke. Karena bayangkan banyak sekali para penderita stroke ini ya yang Susah mengalami tidurnya. betul perjuangan Ya. untuk mental, perjuangan untuk sehat, membutuhkan istirahat yang cukup, dan banyak dari mereka yang tidak bisa merasakan keindahan atau kenikmatan tidur. Iya. Betul. Dan oleh karena itu, Dr. Laser Perfect 10 Plus ini kami hadirkan untuk membantu Anda supaya proses pemulihannya bisa terbantu. Nggak cuma yang lagi sakit kok, aku aja kadang-kadang terbantu juga karena kalau lagi susah tidur pakai teknologi laser terus langsung Tidurnya enak banget ya, Iya. pagi-pagi seger ya. Iya pagi betul kan, Kanola juga ngerasain Sama, sama betul, kan. betul. Apalagi kalau misalnya untuk yang penderita stroke nih, ketika Anda memiliki dokter laser juga akan mendapatkan intranasal terapi kit. Nah, dia bisa digunakan di rongga hidung. Sebelum tidur enak pakai ini nih. Wah, enak. Karena kan fungsinya aliran darah di area kepala jadi Betul, lebih lancar betul, kan. betul, iya. Dan akhirnya apa? Ya, membantu mencegah stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga membantu mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Dan kalau ada keluhan-keluhan di area kepala yang karena aliran darah kurang lancar, itu juga bisa dibantu loh. Jadi pemirsa, jangan nunggu sampai sakit dulu. Jangan nunggu sampai darah kental dulu. Iya. Justru pada saat kita lagi dalam kondisi terbaik, teknologi laser udah kita pakai. Ya kan Mas Betul. Panji kan? Makanya kita bisa manfaatkan dokter laser ini ya bukan hanya bagi Anda yang mengalami keluhan. Nah. Tapi keluarga Anda juga bisa gunakan dong. Supaya apa? Supaya mencegah jangan sampai ya kena kendala yang kesehatan yang Anda alami. Dan
untuk proses pemulihannya, dokter laser juga bisa dibantu dan juga supaya jangan sampai terulang kembali serangan stroke berikutnya. Karena serangan stroke ini bukan hanya permasalahan yang Anda alami sendirian, tapi keluarga Anda Terimbas semua ya. kena imbasnya. Iya. Dan butuh keluarga Anda juga, butuh support keluarga Anda supaya Anda bisa lebih sehat, lebih cepat pulih. Dan untuk itu, ayo semangat. Masih ada harapan untuk kita bisa pulih dari stroke. Masih ada kesempatan untuk kita mencegah jangan sampai terkena stroke. Dan buat keluarga kita supaya kesehatannya bisa lebih terjaga. Dan akhirnya kita punya kehidupan yang kita inginkan. Mas Panji, memang Ya. betul lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi Betul. toh mungkin ada juga pemirsa yang sudah mengalami penyakit-penyakit tertentu dan harus meminum obat. Teknologi Ya. ini sejalan kan dengan Tentu obat-obatan? saja. Ya. Jadi kita bisa gunakan dokter laser ini bersamaan dengan pengobatan yang sedang Anda jalani. Karena kan fungsi dokter laser ini kan untuk membantu melancarkan aliran darah kita. Jadi ketika kita konsumsi obat, ya penyerapan nutrisi, oksigen, termasuk obat-obatannya kan jadi lebih optimal. Iya. Lebih baik justru ya. Yes. Itu adalah salah satu ciri dari alat kesehatan yang baik ya. Ya. Tidak bertentangan dengan treatment medis dari Dan dokter. terdaftar di pemerintah. Dan terdaftar di pemerintah, ada izinnya. Ada izinnya. Gitu kan ya. Nah Mas Panji, kalau misalnya ingin mendapatkan teknologi laser, Ya. ini kan ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Betul. Tapi selain untuk mendapatkan, kita bisa dapat apa lagi dari nomor telepon itu Mas Panji? Nah, jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang menghubungi kami sekarang juga nih, selain Anda mendapatkan dokter laser, ada juga bonus intranasal terapi kit yang fungsinya membantu melancarkan aliran darah dari kepala tadi ya. Ya. Dan juga Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan laser pad yang fungsinya untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal. Yang bagi penderita diabetes yang suka kesemutan, kebas-kebas, ataupun yang mengalami luka yang sulit sembuh, ini bisa merasakan manfaat dari laser pad ini. Ya. Dan Anda juga bisa mendapatkan garansi spare part sampai dengan 1 tahun. Asik. Dan kami tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan loh, sampai kapanpun juga. Dan bahkan Anda bisa mendapatkan konsultasi dengan tim medis kami secara gratis. Dan tak hanya itu, hubungin kami sekarang dan lakukan pemesanan, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk promo diskon suka-suka. Kok suka-suka? Kok suka-suka? Enak banget nih. Biasanya kan jelas kalau diskon tuh Ya. berapa persen gitu loh. Ini kok suka-suka namanya? Ya, suka-suka mau berapa? 10%? Mau. Mau 20%? Lebih mau lagi. 50%? Mau Ya tentu banget. saja. Atau mau lebih? Nah, makanya pokoknya langsung saja hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih. Caranya dokter laser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga Anda dan juga mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku mengenai promo diskon suka-suka. Mas Panji, terima kasih banyak Makasih, Mas loh. Panji. Terima kasih juga buat Andri, Kang Ini rasanya Ronald. kok kalau ngomongin kesehatan tuh kurang ya waktunya ya, Masih Kang? kurang? Masih dong. kurang pemirsa? Masih punya pertanyaan soal dunia kesehatan? Boleh ditanyakan lewat email ini ya. Nanti pertanyaan Anda akan ditayangkan, dibahas dan dijawab di acara Coffee Time bersama Syahna Sak dan juga Sogi Indra Duaja. Itu acara yang menyenangkan, kita bisa santai, rileks, sembari Nambah melepaskan ilmu, pikiran, ya. melepaskan stres, nambah ilmu, minum-minum kopi, seru-seruan bareng, tapi juga dapat ilmu soal nah, kesehatan. itu dia ya. Jadi kita akan jumpa lagi di Goldie berikutnya. Cara tepat Hidup sehat. Sampai jumpa.